Neneng. Ladies and gentlemen, we will to start this event international lecture series based of academic and best practice with the terms of fintech and philanthropy, Islamic financial borderless, especially zakat. I think kita akan memulainya. Kita boleh guna. You can to use English, Malay language or Indonesia bahasa, but don't use Thailand language or Sudanese language because many participants do not understand about this language, right? Okay, tuan-tuan semua, terutama Tuan Fauzan, kita ni bukan conference, kita ni knowledge silaturahim. Therefore, sharing lecture, kita nak discuss itu dengan fun, relax, happy saja. Jadi, ada 5 itinerary-nya. Pertama, welcoming speech from me, is the chairman of ASEAN Lecture Committee. And the second, there is the short video about ALC, around 3 minutes. Okay. The third, sharing session from the speaker. If look your name Muhammad Fauzan and Neneng Nur Hasana, alphabet in academic rule M lagi awal, kemudian N, A B C D E P Q M N. Karena itu Dr. Fauzan, Muhammad Fauzan kena awal sharing. Because you are M and Ibu Neneng, Dr. Neneng is N. Alphabet rule. But if you want Ibu Neneng first, you must be to inform us, right? But if you are available, the first speaker, please to use 30 to 35 minutes. Boleh guna masa 30 ke 35 minit. I free speaker. Nanti selepas kedua-dua speaker sharing, baru kita pergi ke question answer, is the fourth agenda. Jadi, therefore, the participant can use chat box for the sharing question, ataupun boleh guna my email terus untuk hantar pertanyaan atau question, right? Okay, the last closing remark. Okay, right now kita mulai dulu dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Pray first, berdoa lebih dahulu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kap kun ka. Iya, terima kasih. Kalau bahasa Sunda dikatanya adalah hatur nuhun. Nah, okay. Right now, once more, thank you very much, Dr. Neneng Nur Hasana, Magister Humaniora. Ini lecturer Fakulti Syariah, Unispa Bandung, West Java Indonesia, and Dr. Muhammad Fauzan Dohai Abdul Samad, lecturer Raja Pak Institute Yala, Thailand. Saya sudah pernah pergi dekat Yala, Kak Katoni, Naratiwat, dah pergi semua. Okay. Lewat border Danuk lah. Therefore, thank you for you all. And now, we look the Abdul Somad time is your masa disediakan. Sila. You kena guna PowerPoint atau macam mana? Boleh. You are the okay. You are the co-host right now. Therefore, you can use. Very clear. Okay, very clear. Sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rakan-rakan semua. InsyaAllah kita akan mengadakan sharing ataupun tukar pikiran berkenaan dengan pengurusan zakat. Yang saya ambil tugas iaitu pengurusan zakat di selatan Thailand. Yang termasuknya selatan Thailand yaitu wilayah jauh daripada Senggora. Tapi di sini saya akan bentang ataupun berhurai ataupun mentafsirkan berkenaan zakat secara umum. Secara umum. Nama aja. Duluan, zakat merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Kewajiban membayar zakat ke atas setiap individu muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu telah bermula sejak awal pensyariatan Islam kerana zakat merupakan sumber utama dalam memastikan keseimbangan sosial ekonomi ummah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya sedekah ataupun zakat itu hanya untuk orang-orang kafir, orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musyafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terdapat suatu catatan yang jelas, tetapi pada tahun sekitar 1970-an ramai kelulusan agama yang pulang dari negara Timur Tengah membawa bersama dengan ilmu dan pengalaman yang mereka gunakan misi ikuti dan pengurusan zakat di selatan Thai. Secara umumnya, pengurusan zakat di selatan Thai pada masa kini dilakukan atas permulaan masing-masing oleh institusi Islam, sama ada institusi yang rasmi milik kerajaan dan juga NGO Islam yang lain dan beberapa institusi masyarakat yang lain. Kebiasaannya, para petani atau para muzakir, itu orang beri zakat yang lain, akan menunaikan kewajiban zakat mencari tuan guru, tok guru pondok, para guru agama atau imam masjid di kampung sebagai wakilan zakat tersebut kepada golongan yang berhak di kawasan mereka. Sesetengah mereka yang lain pula akan mencari institusi-institusi Islam seperti Majlis Agama Islam atau bank-bank Islam atau lain-lain NGO Islam untuk menunaikan kewajipan zakat mereka. Justru pengurusan zakat yang sedang berlaku di selatan Thai pada masa kini adalah berbentuk tidak formal atau tidak resmi dan tidak berpusat di bawah satu kawalan pihak yang berkuasa. Institusi yang terlibat dalam pengurusan zakat di selatan Thai, walau bagaimanapun negara Thailand bukan sebuah negara Islam ataupun negara majoriti Islam,
Namun kerajaan Thailand, agama termasuk agama, untuk mempraktikkan atau tatbik amalan dan tuntutan agama mereka secara harmoni dalam masyarakat. Seperti disebut dalam undang-undang, Perlembagaan Thailand menyatakan bahawa pada Seksyen 38 Akta Perlembagaan Thailand pada tahun 1997 bahkan kebudayaan agamanya kebebasan tersebut setiap warga negara tetap dijaga dari sebaran ancaman perilaku kerajaan yang dipercayai oleh mereka. Ekoran daripada akta tersebut, maka wujudlah institusi Islam tertentu di selatan Thai yang menjalankan peranan dalam mengumum dan menggagai zakat mereka daripada institusi rasmi di bawah kerajaan dan beberapa institusi lain-lain seperti berikut. Badan rasmi di bawah kerajaan yaitu hanya Majlis Agama Islam Pusat Thailand dan badan tidak resmi oleh kerajaan termasuknya institusi pendidikan Islam, institusi penyiaran Islam dan terakhir yaitu Bank Islam Thailand yaitu Bank Islam. Yang pertama, Majlis Agama Islam Pusat Thailand. Institusi ini ialah diketahui atau dikenal dengan yang diketuai oleh Syekhul Islam atau dikenali dengan berbahasa Thailand atau bersiam. Berperanan mereka merangka dan mengawal kegiatan Islam di peringkat kebangsaan yang di bawahnya adalah Majlis Agama Islam peringkat wilayah. Turut juga diberi oleh pemerintah Thailand untuk menguruskan hal ehwal agama. Masjid juga telah menubuhkan pusat untuk mengendalikan hal ehwal keagamaan Islam termasuklah pelaksanaan zakat dalam kalangan masyarakat setempat. Yang di bawah kawalan Majlis Agama Islam merupakan sebuah institusi yang berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat Islam setempat melalui aktiviti dakwah dan kebajikan yang dianjurkannya. Yang kedua, yaitu badan yang tidak resmikan oleh kerajaan, yaitu institusi pendidikan Islam. Maksud institusi pendidikan Islam di sini adalah institusi milik rakyat atau swasta yang objektif utama adalah menyampaikan ilmu pengetahuan agama kepada masyarakat secara percuma yang berbentuk secara formal seperti sekolah agama Islam rakyat dan ma'had tahfidz Quran dan secara tidak formal seperti pengajian fardhu ain dan juga pengajian pondok yang dibimbing oleh tuan guru atau dipanggil ke dalam Indonesia bahasanya kalau di Indonesia pondok dia juga berfungsi sebagai pusat kemasyarakatan yang membantu dan membimbing masyarakat dalam meningkatkan taraf sosial ekonomi mereka dan memberi pengaruh baik dalam masyarakat setempat dalam membentuk pola fikir agama yang betul serta perilaku masyarakat dalam aspek kehidupan mereka. Institusi ini mendapat bantuan langsung daripada dana zakat yang disumbangkan oleh masyarakat Islam setempat serta institusi luar negara. Memandangkan guru-guru institusi pengajian Islam di selatan dianggap seorang yang dihormati kedudukannya serta lebih tahu tentang hukum hakam agama seperti hukum hakam zakat, maka mereka bertindak sebagai tempat rojokan masyarakat untuk urusan zakat seperti jumlah zakat yang wajib dikeluarkan pada dan
Mereka kadang-kala menerima seperti wakil kepada para pelajar yang fakir dan juga miskin untuk membiayai keperluan pengajian mereka. Dan seterusnya, Islam adalah satu dari dan turut berperanan dalam menguruskan zakat, contohnya seperti TV Muslim, TMTV, TV Muslim, dan Yatim TV, Muslim Thai, dan juga Waisyana, dan lain lagi, ada banyak lagi. Institusi penyiaran Islam ini mendapat sokongan dan bantuan daripada masyarakat Islam. Ini kerana institusi tersebut berfungsi sebagai salah satu saluran dakwah Islam. Justru ia dibantu oleh masyarakat melalui sumbangan zakat, infak dan sedekah. Sebaliknya, berperanan sebagai pusat pengumpulan diagihkan kepada pelajar yang fakir dan miskin untuk membiayai keperluan pengajian mereka. Dalam hal ini, usaha pihak Institut Penyiaran Islam di Thailand dilihat pelbagai kemudahan telah disediakan, termasuk membuka akaun kaunter-kaunter sementara bagi perkhidmatan zakat di kawasan-kawasan di mana berlangsung majlis persiaran itu. Akan oleh masyarakat melalui akaun zakat yang disediakan oleh pihak institusi penyiaran. Selain itu, kaunter pelbagai ejen dan portal internet boleh digunakan oleh muzakir ataupun yang beri zakat dalam melaksanakan kewajipan zakat mereka. Yang terakhir yaitu Bank Islam Thailand, dikenal dengan Bank Islam. Bank Islam Thailand merupakan sebuah institusi keuangan yang menjalankan perniagaan keuangan berlandaskan prinsip-prinsip muamalat Islam. Bagi sesuatu jenis perniagaan, Islam menetapkan kadar zakat yang diwajib dikeluarkan, iaitu 2.5% daripada keuntungannya, selain menawarkan produk-produk keuangan Islam seperti deposit, al-wadi'ah, al-mudharabah, al-bai'ah bid-dhaman, al-ajir dan al-ijarah. Nah, dan juga yang lain lagi, ada banyak lagi. Bank Islam juga turut memperkenalkan kemudahan tambahan, yaitu pembayaran zakat daripada akaun simpanan dan akaun pelaburan pelanggangan. Dengan ciri ini juga pelanggangan mewakilkan bank bagi tujuan mengurus pembayaran zakat ke atas jumlah simpan dan keadaan yang tidak berpusat. Bagi tujuan yang menguruskan pembayaran zakat ke atas jumlah simpan dan pelaburan mereka. Penkhidmatan ini adalah percuma. Pelaburan kumpul 31 Oktober setiap tahun dengan mengeluarkan zakat daripada para pendeposit berdasarkan jumlah simpanan mereka yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Dana-dana zakat yang dikumpul di Bank Islam tersebut kemudiannya diagihkan kepada asnaf-asnaf yang layak menerimanya menurut pertimbangan Bank Islam. Kebiasaannya asnaf-asnaf yang terfakir miskin. Selain itu, Bank Islam juga menyerahkan sejumlah sumbangan dana zakat kepada Majlis Agama Islam, badan-badan bukan kerajaan, termasuknya masjid-masjid, surau-surau, sekolah agama, persendirian, rumah anak-anak yatim, dan sebagainya. Daripada penjelasan di atas memperlihatkan bahawa pengurusan zakat di selatan Thai masih lagi dalam keadaan yang tidak berpusat. Masing-masing institusi mengambil bertanggungjawab untuk menerima
dan menggagih kutipan zakat tanpa terdapat pemantuan dan penyelarasan di peringkat kerajaan atau institusi yang diberi otoriti oleh kerajaan dalam urusan berkaitan agama Islam. Bahkan tidak terdapat juga suatu garis panduan yang standar ditetapkan kepada institusi-institusi tersebut untuk diikuti. Justru panduan mereka hanyalah berdasarkan kepada hukum hakam fiqh yang mempunyai berbagai pandangan dan mazhab yang berbeza berkaitan zakat. Faktor menyebab pengurusan tidak berpusat di selatan Thai. Yang pertama, ketiadaan perundangan tertentu yang jelas dan boleh dikuatkuasakan kepada institusi-institusi urusan zakat yang pelbagai di selatan Thai pada masa kini. Yang kedua, kesedaran masyarakat tentang keperluan pengurusan zakat yang berpusat juga adalah amat rendah. Mereka menunai zakat kepada institusi ataupun individu seorang yang mereka percayai serta mudah untuk dilakukannya. Kesimpulan terakhir, sejarah telah membuktikan bahawa kutipan dan agihan zakat adalah tanggungjawab kerajaan dalam sebuah negara. Dapat berfungsi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan masalah setempat yang lain. Dalam konteks pengurusan zakat ini di selatan Thai, ia perlu diberi perhatian serius daripada semua pihak, sama ada pemerintah, masyarakat ataupun para pemberi zakat. Setiap pihak perlu mempunyai kesungguhan dalam memainkan peranan yang boleh meningkatkan pelaksanaannya sebagai salah satu daripada rukun Islam. Keadaan di Thailand. Okey. Sikit dah, ada satu saja. Okey, ada sedikit. Sila. Keadaan di Thailand terdapat berbagai institusi Islam yang mengumpul dan menggagihkan zakat. Namun semua institusi tersebut bukanlah merupakan institusi yang rasmi dilantik oleh pemerintah. Justru itu, Majlis Agama Islam Wilayah selaku institusi rasmi dilantik oleh pemerintah atau kerajaan untuk menguruskan hal ehwal masyarakat Islam, perlulah diberi peranan untuk menguruskan zakat umat Islam di sana untuk merealisasikan hasrat tersebut. Majlis Agama Islam perlu kepada suatu peruntukan akta yang jelas berkaitan pengurusan zakat, juga perlu menumbuhkan pusat zakat. Pusat zakat yang ditubuhkan ini berkenaan pengurusan kutipan agihan zakat secara yang profesional. Wassalam. Terima kasih semua. Panjang. Ya, baik. Tak apa-apa, masanya okey, pas. Okey. Time management bagus. Kali pertama awal marah. No problem, good. Boleh di shutdown screen-nya. Screen. Okey. Boleh. Karena kita selepas setiap speaker sharing, silakan Ibu. Ya. Bagus sekali. Iya, betul. Menyedarkan anak muda menyanyikan lagu zakat. Sekarang Dr. Neneng Nur Hasanah. Silakan Bu. Di unmute Bu. Iya. Ya, sudah saya share screen. Ya, bagus Bu. Baik. Sangat jelas. Ya, baik. Suaranya sudah terdengar, Bapak? Sangat jelas, sama dengan penyanyi tadi, Bu. Jelas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bisa sharing bersama-sama. Tadi saya sudah mendengarkan
bagaimana zakat ya di Thailand Selatan ya. Apa namanya, bagaimana pengumpulan dan distribusinya ya. Insya Allah hari ini setelah tadi dari Dr. Fauzan ya, selanjutnya saya mencoba menyampaikan bagaimana transformasi zakat produktif ya di Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Beda dengan di Thailand ya, di Indonesia ini kelembagaannya sudah di bawah atau dibentuk oleh pemerintah, walaupun ada juga yang dibentuk oleh community ya, oleh masyarakat. Nah, dan kita juga di Indonesia sudah ada undang-undangnya. Dan perhatian atau fokus saya dalam kesempatan kali ini ingin menyampaikan bagaimana khususnya mengenai zakat produktif. Ya, karena di Indonesia dan ini dijelaskan di dalam undang-undang bahwa penyaluran zakat ada dua bentuk ya, konsumtif dan produktif ya. Jadi sekarang sedang dilakukan berbagai upaya bagaimana zakat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif para mustahik ya, tetapi juga memberikan bantuan yang lebih panjang gitu ya, tidak hanya sekedar habis pakai begitu ya. Nah, di zakat ini tentu saja merupakan ibadah mahdoh ya, ibadah yang khusus yang tadi sudah dibahas di dalam kitab-kitab fikih, dan selama ini topik-topik atau fokus penelitian zakat dulu fokusnya pada masalah-masalah fikih ini gitu ya, bagaimana muncul profesi-profesi baru ya yang kemudian diperbincangkan ya, bagaimana zakatnya gitu. Jadi fokus pada penelitian. Nah, saat ini penelitian mengenai zakat ini sudah juga bergeser ya, tidak hanya pada hal-hal yang fikih gitu ya, tetapi juga pada manajemennya, pada pengelolaannya. Ya, bagaimana supaya zakat ini dimanfaatkan lebih optimal ya oleh para mustahik gitu ya, disalurkan. Maka istilahnya juga sekarang di dalam Undang-Undang Zakat Indonesia itu pendayagunaan ya, empowerment gitu ya, pendayagunaan zakat. Jadi tidak hanya tadi sekedar konsumtif. Nah, tadi sebagai sebuah ibadah mahdoh tadi mungkin Dr. Fauzan sudah menjelaskan ya bagaimana zakat itu kedudukannya di dalam hukum Islam gitu ya. Bagaimana zakat ini sebagai sebuah instrumen penyaluran harta dari seorang muslim ya kepada muslim yang lainnya yang terkategori mustahik ya, sehingga harta melalui zakat ini tidak dulatun bainal agniya ya, tidak hanya berputar di kalangan orang-orang. Salah satu perputarannya adalah melalui zakat ini ya, melalui instrumen zakat ini. Mengenai hal ini ya, mengenai masalah-masalah fikih ini, sama di Indonesia juga masih ada perbedaan ya, khususnya mengenai zakat produktif. Jadi masih ada juga itu yang berpendapat bahwa zakat tidak boleh disalurkan secara produktif karena zakat ini aturannya sudah juga jelas ya, rinci, bahkan 8 asnaf itu sudah dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60 begitu ya. Nah, dan ada memang sebagian komunitas kaum muslimin di Indonesia yang tidak menyalurkan zakat ini secara produktif ya, tetapi konsumtif gitu, langsung saja diberikan habis gitu ya untuk para mustahik. Nah, namun demikian tadi yang berpendapat berbeda juga tadi ada di Indonesia ya, dan kalau kita melihat nampaknya ini lebih besar ya, dan diakomodir juga di dalam undang-undang tentang pelaksanaan zakat produktif ini. Oleh karena itu mengenai penyaluran atau pengelolaan zakat produktif ada hal-hal ya yang memang perlu mendapat perhatian, yaitu soal aktivitas
efisiensi, ya, tapi juga soal kepatuhan kepada syariah, gitu ya. Jadi 3 hal ini. Jadi di satu sisi kita ingin efektif, daya guna, gitu ya, tetapi di sisi lain juga kita tetap harus menjaga kepatuhan, ya, syariah compliance-nya itu harus tetap diperhatikan untuk zakat sebagai ibadah mahdoh ini. Gitu. Nah, sebagai instrumen yang penting, ya, zakat ini dalam meningkatkan perekonomian negara, ya, tadi tentu dalam penyalurannya itu harus berdaya guna, ya, supaya memang nanti mampu meningkatkan perekonomian negara, ya. Nah, jadi dengan penyaluran melalui metode atau model zakat produktif inilah, gitu ya, diharapkan nanti taraf ekonomi mustahik, ya, membaik, ya, sehingga kesejahteraan umat pun juga meningkat, gitu ya. Karena kalau disalurkan secara konsumtif, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, ya, hanya itu saja, ya, tanpa juga didorong mustahik itu untuk meningkat ekonominya, kehidupan ekonominya. Nah, ini tentu saja daya guna zakat, ya, untuk mendorong perekonomian negara juga akan tidak tercapai. Sementara yang lain zakat, ya, gitu, sangat tinggi, begitu ya, dan baru hanya 1% saja dari potensi yang ada, gitu ya, dari potensi yang ada itu baru kurang lebih 10% saja. Jadi kalau penghimpunan zakat bisa dikelola dengan baik, kemudian disalurkan daya guna untuk para mustahik, itu ini akan mempengaruhi ekonomian. Nah, Bu Sita, karena itu Indonesia, ya, skemanya ada 2. Ya, ada 2 bentuk, ya. Pertama konsumtif dan produktif, gitu ya. Dan untuk kegiatan produktif ini tujuannya adalah tadi memberdayakan mustahik. Ya, karena ini dianggap akan lebih bermanfaat, gitu, bagi hidup mustahik. Nah, kalau hanya misalnya memberi beras, ya, 2 karung, itu hanya cukup untuk 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu mereka menunggu lagi bantuan. Tapi kalau mereka diberdayakan secara ekonomi, mereka juga akan meningkat, dan harapannya selanjutnya nanti menjadi. Kenapa harus zakat produktif? Ya, mungkin ini beberapa reasoning, ya, beberapa alasan kenapa zakat itu harus disalurkan secara produktif. Ya, pertama karena itu tadi mengarah pada manfaat jangka panjang, bukan hanya jangka pendek memenuhi kebutuhan pokok, ya, mustahik, ya, yang tadi 1 bulan, 2 bulan, tapi tadi kita ingin manfaat ini berjangka panjang, ya, seperti misalnya karena menyediakan modal produktif untuk diolah, ya, kemudian dikembangkan. Nah, kemudian, ya, tentu saja di sini ada hal-hal juga yang menjadi persoalan selanjutnya ketika zakat ini dikelola secara produktif, karena pembinaan dan pendampingan untuk mustahik ini menjadi hal yang sangat penting, gitu ya. Tidak bisa mereka dikasih modal ditinggalkan, ya, tidak bisa, tetapi harus dibina dan didampingi, ada pendamping. Nah, yang kedua, kenapa zakat harus disalurkan secara produktif? Nah, ini untuk tadi meningkatkan kemampuan masyarakat miskin, ya, untuk menciptakan pendapatan dan menghilangkan, ya, mungkin kalau menghilangkan mungkin juga ini perlu diskusi yang khusus, ya, menghilangkan kemiskinan, ya, tapi setidaknya menurunkan, ya, tingkat kemiskinan. Nah, jadi zakat produktif ini urgent, ya, penting untuk dilaksanakan, untuk mendapatkan perhatian, karena tadi bagaimana mustahik ini supaya meningkat. Jadi kita tidak membiarkan kondisi mustahik ini terus menjadi penerima manfaat, begitu ya, tetapi juga suatu saat malah mereka menjadi muzaki.
Nah, pengumpulan dan pendistribusian zakat ini dapat mempercepat pendistribusian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Muslim. Jadi dengan pengelolaan zakat ya, dengan cara produktif inilah tadi distribusi pendapatan dalam masyarakat ya, pemerataannya itu bisa kita upayakan dengan lebih cepat. Kita tahu bahwa persoalan masalah dunia masuk di Indonesia itu adalah masalah kesenjangan pendapatan ya. Jadi luar biasa pendapatan orang kaya dengan orang yang miskin itu sangat jauh. Dan zakat ini adalah salah satu cara ya yang bisa dilakukan untuk tadi mengatasi ya persoalan kesenjangan pendapatan yang sangat jauh ini. Nah, untuk itulah pencapaian tujuan dan sasaran ini memang idealnya disepakati gitu ya. Sehingga dapat mencapai tadi tujuan bersama. Nah, tadi di Indonesia sebenarnya kalau bahasa fikihnya mungkin jumhur ulama gitu ya. Itu sudah bukan mensepakati ya, sudah ya menganggap memang zakat dengan model produktif ini adalah tidak apa-apa gitu ya dari aspek fikihnya. Walaupun tadi masih ada beberapa ya komunitas atau ormas Islam misalnya yang tadi mengelola zakat tetapi tidak mau menyalurkannya secara produktif. Nah, kita sudah di Indonesia ada undang-undang ya nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dan di dalamnya memang diatur ya, di antaranya adalah tadi bagaimana zakat ini dapat dimanfaatkan melalui usaha produktif ya dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Gitu ya. Jadi kegiatan penyaluran zakat atau pendayagunaan zakat itu makanya tadi bisa bersifat ekonomi dan sosial. Ya, tidak hanya bersifat individu kepada mustahik yang memerlukan bantuan saja. Nah, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini nanti diatur juga ya ada di dalam paragraf 1 di dalam undang-undang ini. Ini dilakukan pada saat kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi. Jadi lembaga zakat ketika mau menyalurkan zakat secara produktif itu harus dipastikan dulu bahwa mustahik ini sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, karena sulit mendorong mereka untuk ikhtiar ya mengembangkan ekonomi tetapi kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. Kan kebutuhan perutnya ya konsumsi bahan pokok. Nah, itu baru kemudian kita bisa membangun keterampilan untuk musik ini sehingga dia berdaya ekonomi gitu ya, bisa mengembangkan usaha gitu ya, dan kemudian diberikan bantuan modalnya. Tapi kalau kebutuhan pokok mustahiknya belum dipenuhi ya konsentrasinya juga nggak akan fokus untuk belajar bisnis ya, untuk belajar usaha gitu ya. Nah, ini sudah disadari dan bahkan tadi ada di dalam aturan undang-undang ini ya. Jadi undang-undang ini sudah mengatur sedemikian bagaimana kalau zakat produktif ini dilakukan, ini salah satunya kebutuhan pokok mustahiknya harus dipenuhi dulu gitu ya. Baru kemudian meningkat kepada pengelolaan secara produktif. Nah, bahkan di dalam peraturan Menteri Agama PMA nomor 373 tahun 2003 itu sudah dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana zakat ini tadi ada berbasis sosial dan berbasis pembangunan ekonomi. Gitu ya. Kalau yang berbasis sosial itu dilakukan dalam bentuk dana langsung ya atau santunan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik ya. Untuk kebutuhan sembako ya, bahan-bahan dasar misalnya untuk pendidikan ya gitu kan, langsung biaya pendidikan, memerlukan biaya pendidikan, kesehatan bisa jadi langsung seperti itu. Nah, kalau berbasis pembangunan ekonomi itu dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha gitu ya kepada mustahik. Nah ini bisa langsung atau tidak langsung. Ya, artinya tadi mustahik sendiri yang mengelola untuk melakukan kegiatan usaha ya, atau tadi melibatkan pihak yang lain ya. Misalnya dana zakat itu kan misalnya untuk 10 orang janda yang perlu dibantu.
satu orang misalnya akan diberikan dana 2,5 juta atau 5 juta misalnya ya. Nah, 10 orang kan 50 juta. Nah, nanti 50 juta ini bisa dikelola oleh seorang pengusaha gitu ya. Nah, nanti dari hasil usaha inilah baru diserahkan kepada para janda ini. Jadi mereka tidak habis yang 2,5 juta atau tadi 5 juta itu tidak habis ya. Kalau diserahkan uang langsung itu kan bisa mungkin sebulan 2 bulan habis 2,5 juta gitu ya. Tapi kalau dikelola, nah nanti bisa pihak lain yang mengelolanya ya. Tentu saja ini juga tidak mudah karena kan perlu amanah ya, perlu juga skill yang kita harus mempercayakan juga kepada lembaga ya, maksudnya lembaga zakat ini harus mempercayakan juga kepada pengusaha-pengusaha yang bukan hanya amanah tapi juga tadi usahanya memang berjalan begitu ya, berkembang. Nah, nanti hasil-hasil usahanya itu misalnya dengan akad bagi hasil atau apa nanti diserahkan bisa tiap bulan pada mustahik tadi. Nah, sehingga tadi sustain gitu ya, berkelanjutan gitu ya uang dana yang diberikan lembaga zakat ini. Nah, jadi bisa langsung atau tidak langsung gitu ya. Nah, kalau langsung ini juga tadi efek yang lainnya adalah harus ada pembinaan atau pendampingan kepada mustahik yang bersangkutan yang diberikan bantuan itu gitu ya. Ini beberapa cara yang dilakukan tadi dalam penyaluran zakat yang berbasis pembangunan ekonomi. Nah, kemudian institusi zakat kalau tadi di Thailand Selatan itu kan sudah ada juga ya berdiri banyak lembaga zakat, tetapi tadi belum ada yang di bawah kekuasaan ya, maksudnya tidak ada di bawah pemerintahan ya maksudnya. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal ada 2 zakat institution ini ya, institusi zakat itu. Ada Basnas, jadi Badan Amil Zakat Nasional. Nah, ini dibentuk oleh government, dibentuk oleh pemerintah, gitu ya, Basnas ini. Nah, ada juga LAZ, Lembaga Amil Zakat, Amil Zakat Institution. Nah, lembaga ini dibentuk oleh masyarakat, tetapi disahkan resmi oleh pemerintah. Jadi keberadaannya LAZ ini juga di bawah pemerintah dan tadi di bawah koordinasi Basnas ini, begitu. Nah, di dalam pelaksanaannya gitu ya tadi Basnas dan LAZ ini juga sering melakukan sinergi begitu ya. Dan dalam hasil penelitian kami yang terakhir ya untuk institusi zakat ini ada 4 klaster ya setidaknya. Jadi dalam prakteknya ya. Ada yang berbasis ormas ya, organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah misalnya ya. Nah, itu berarti kan LAZ ya, yang LAZ ini. Kalau Basnas itu kan di bawah langsung pemerintah dari mulai tingkat provinsi sampai ke daerah ke bawah gitu ya. Nah, kalau LAZ ini tadi ada yang berbasis ormas ya, organisasi kemasyarakatan Islam ya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam gitu, masing-masing punya lembaga zakatnya. Ada juga tadi yang dalam pengelolaannya dilakukan berbasis lembaga keuangan ya, misalnya zakat-zakat yang dikelola oleh bank ya, oleh bank-bank syariah ya, baik bank umum, syariah, BUS ya maupun DBPRS ya gitu. Jadi mereka juga punya unit-unit pengelola zakatnya gitu. Nah, ini yang sebenarnya. Ada juga tadi yang masyarakat lepas. Jadi dia bukan ormas ya seperti rumah zakat ya misalnya di Indonesia ini. Jadi betul-betul memang lahir dari masyarakat tapi tidak berbasis ormas gitu ya. Nah, ini contohnya adalah banyak juga di Indonesia ini ya. Ada rumah zakat Sinergi Foundation misalnya ya, yang seperti itu. Nah, jadi pengelolaan zakat ini juga terutama yang LAZ itu ya, klasternya bermacam-macam begitu. Nah, yang terakhir tadi yang di bawah pemerintah itu ya, dari mulai pemerintahan kota sampai provinsi. Nah, ini tentang bentuknya ya. Nah, nanti bentuk penyalurannya khususnya penyaluran atau pengelolaan secara umumnya ada yang konsumtif, ada yang produktif. Yang konsumtif itu tadi santunan berupa bisa dana pendidikan, pelayanan kesehatan ya, atau untuk kebutuhan-kebutuhan memang sehari-harinya kebutuhan primernya ya,
sembako ya gitu misalnya berkaitan dengan ya kondisi tempat tinggal dan tapi berupa tadi santunan dan bantuan langsung. Ini yang sifatnya konsumtif. Nah, kalau yang produktif itu tadi diberikan dalam bentuk modal usaha gitu ya. Nah, dan tentu saja ini tadi memerlukan pembinaan dan pendampingan ya. Nah, klasifikasi distribusi zakat ini tadi ya untuk yang produktif zakat ini kan tadi diberikan dalam bentuk ini macam-macam ya. Jadi ada yang konvensional ya, yang produktif ini juga ada yang konvensional produktif zakat, ada juga yang kreatif ya. Yang konvensional itu tadi diberikan dalam bentuk barang produktif atau barang yang dikembangkan. Jadi misalnya mustahik diberikan hewan ternak satu pasang, nanti mereka mengembangbiakan. Jadi diberikan barang tapi berdaya guna. Nah, ini konvensional ya. Atau warung ya, kemudian diisi warungnya itu, ditambahin modal warungnya itu gitu ya, ditambah sembako di situ untuk dijual dan sebagainya, barang-barang lain, minyak segala macam. Jadi diberikan modal-modal berupa barang gitu ya. Jadi bisa berupa tadi usaha misalnya dibukakan karena punya keahlian memotong rambut ya, tukang cukur ya, diberikan fasilitas itu. Nah, kalau yang kreatif itu tadi dilaksanakan dalam bentuk tadi modal usaha ya. Jadi baik nanti untuk pembangunan proyek kegiatan sosial, modal usaha mikro ya. Nah, dan umumnya memang untuk usaha-usaha ini tadi untuk mustahik yang memang sudah punya usaha yang dan kemudian tadi dikelola ya sebagai kelompok UMKM. Nah, ini yang kreatif produktif zakat. Nah, yang Basnas ini beberapa ya. Jadi Basnas dan LAS ini dalam prakteknya ini memiliki model bentuk-bentuk program ya yang berbeda-beda ya. Misalnya untuk Basnas ini di bidang ekonomi ini tadi mengarah kepada keuangan mikro ya. Ada program-program bina zakat melalui pemberdayaan petani ya. Program inkubasi bisnis untuk mustahik ya, banyak program-programnya, pelatihan membuat makanan frozen ya misalnya, kemudian ya banyak beberapa kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan skill para mustahik ya. Nah, kemudian di bidang sosialnya juga ya ada program-program yang misalnya beasiswa gitu ya. Dan demikian juga program-program yang lain, ada program dakwah dan advokasi. Nah, kalau di LAS, di Lembaga Amil Zakat, itu programnya lebih berbeda ya, beragam ya, lebih terpadu ya. Misalnya satu program itu meliputi bukan hanya pemberdayaan ekonomi tapi juga pendidikan, kesehatan, lingkungan ya. Karena beberapa lembaga zakat itu menyadari bahwa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu juga perlu ditingkatkan hal-hal yang lain ya. Tadi tidak cukup ekonominya didorong tetapi misalnya pendidikannya dibiarkan karena tadi itu bersinggungan ya. Ketika ekonominya didorong tapi pendidikannya dibiarkan masih tetap terbelakang, kesehatannya juga tidak diperhatikan, lingkungannya juga dibiarkan gitu ya, tidak diperbaiki, ya itu akan mempengaruhi juga gitu ya kreativitas, aktivitas mereka dalam bisnis ya, di dalam usaha. Nah, sehingga tadi program-programnya itu rata-rata tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga memberdayakan bidang-bidang yang lain. Misalnya tadi kesehatan, pendidikan, lingkungan misalnya. Nah, ini tadi sehingga lahirlah tadi pemberdayaan masyarakat ya, atau penguatan kelembagaan tadi UKM itu dikuatkan gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian tadi pembinaannya bisa berbasis komunitas dan sebagainya. Nah, ini terakhir. Nah, jadi ada tahapannya. Tadi perlu pendampingan dan pembinaan ya. Dan tadi ketika mustahik ini pada dasarnya tujuan utama dari pengelolaan produktif adalah untuk mengubah seorang mustahik menjadi muzaki. Ini tentu ideal sekali ya dan tidak mudah. Nah, oleh karena itu ada tahapan untuk muzaki itu ada muktafi dulu ya. Bagaimana mustahik ini dicukupkan dulu kebutuhan primernya, baru kemudian nanti diberikan dorongan untuk dikembangkan
kemampuan skillnya di dalam usaha, di dalam bidang ekonomi. Nah, sehingga ketika dia sudah berhasil bisa diharapkan bertransformasi dari mustahik menjadi muzaki. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis ya waktunya? Nah, masih 3 menit, bagus. Jadi masih ada, kirain barusan sudah habis ya. Jadi mau bilang 5 menit lagi, tapi Ibu sudah selesai, baguslah. Manajemen. Nanti saya mau usulkan ke Pak Ma'ruf Amin jadi penasihat Wapres bidang zakat. Bu Neneng. Ya, jadi nanti jadi one team Wapres ya Bu ya, bidang zakat. Bu boleh di shutdown dulu Stop share atau saja. Stop share. Kita akan pergi ke pertanyaan yang sudah masuk di email saya. Ada beberapa 9 pertanyaan dari untuk kedua-duanya. Tapi saya masa lalu memilih 2 saja karena waktu terbatas. Saya akan bacakan pertanyaan untuk Dr. Fauzan. Fauzan boleh dengar ya? Dr. Fauzan, you copy me ya? Ya, Saya insyaallah kena dengar. baca. Ini dari Nisa, dia tanya macam ini. Di Indonesia ada Badan Amil Zakat yang mengurus dan mendistribusikan zakat. Oleh karena Thailand di bawah pemerintah beragama Buddha, bagaimana pengumpulan dan pendistribusian zakat di Thailand, khususnya Thailand Selatan? Tadi sebenarnya sebahagian sudah dijawab, sudah dipresentasi, tapi dia tanya apakah kepada masyarakat Buddha juga zakat disalurkan? Nah, itu pertanyaan nomor 1 ya. Kemudian yang dari Nurul ini, dia tanya, sebagaimana kita paham, zakat ada zakat fitrah, ada zakat profession, ada zakat mal. Nah, bagaimana tren profession dan zakat mal di selatan? Apakah selalu meningkat dari masa ke masa? Nah, itu dia tanya. Kali yang kedua tadi kurang jelas. Kurang jelas. Yang kedua, bagaimana dia bilang ini dari Nurul ya. Sebagaimana kita paham, zakat ada zakat fitrah, kan? Maksud zakat fitrah ini zakat bulan Ramadan lah. Zakat professional worker, bekerja. Kemudian zakat mal, zakat harta. Bagaimana tren zakat professional workers dan zakat mal, zakat harta di selatan Thai? Apakah terus meningkat ataupun macam mana? Itu dia tanya. Kemudian untuk Ibu Dr. Neneng dari Zahra, menarik sekali tadi presentasi Ibu tentang transformasi zakat untuk kesejahteraan ekonomi umat. Nah, saya ingin bertanya, sebagaimana kita ketahui, mayoritas penduduk penduduk Indonesia beragama Islam dengan potensi zakat yang begitu besar. Namun kita pun paham belum maksimal sebenarnya pengumpulan zakat di Indonesia. Apa sebenarnya penyebab utamanya dan apa solusi ke depan? Nah, itu pertanyaan pertama dari Zahra. Kemudian yang kedua dari Rahman. Di Indonesia banyak partai politik yang berbasis Islam. Namun jarang sekali mereka menjadikan zakat sebagai salah satu program utamanya. Bagaimana pandangan Ibu tentang keadaan ini? Nah, itu saya pilih masing-masing 2 pertanyaan sahaja. Sekarang Dr. Fauzan boleh menjawab dalam 5 ke 6 menit 2 pertanyaan tadi. Sila. Minta maaf, Bapak soalan yang pertama tadi kurang jelas. Ya macam internet putus-putus. Pertanyaan pertama dia tanya. Pertama dia kata kalau di Indonesia ada badan amil zakat yang mengurusin dan mendistribution. Di Thailand itu siapa satu yang mengatur ini sebab government-nya kan Buddhis.
Lagi satu, apakah distribution zakat juga dibagi untuk masyarakat Buddhis? Macam mana? Sila. Boleh faham Okey. Dari soalan yang pertama tadi, kebiasaan orang Patani ataupun orang Muslim di Patani di kawasan selatan Thai keluarkan zakat setiap tahun mengikut tempat masing-masing ataupun imam masjid masing-masing. Tetapi imam masjid masing-masing di bawah Majelis Agama Islam Wilayah. Majelis Agama Islam Wilayah. Kebiasaannya yang hanya saja saya jawab dua soalan terus karena ya soalan macam sama-sama saja. Karena biasanya setiap tahun zakat fitrah, kebiasaan orang Patani keluar zakat kepada imam masjid setiap kampung masing-masing. Dan imam masjid itulah yang mengurus asnaf, bahagi kepada asnaf yang 8, yang baki lagi yang tidak ada dalam kampung kawasan sekitarnya, yang misalnya tidak ada Ibnu Sabin, itulah sepihak yang satu daripada asnaf yang lain itu yang tidak ada di kawasan kampung baru hantar kepada pihak Majelis Agama Wilayah. Nah, itu saja. Tetapi dalam buat proaktif untuk memajukan zakat ini yang saya tahu sekadar ini belum ada badan yang tertentu, walaupun dalam Majelis Agama Islam Wilayah tidak ada badan yang tertentu untuk memajukan, karena tidak ada ahli profesional yang betul-betul untuk melakukan apakah pertumbuhan zakat yang lebih bagus, lebih aktif lagi. Hanya setakat ini hanya yang berapa tahun yang lalu, lepas 5 tahun 10 tahun ya sekadar macam biasa saja, jadi keadaan biasa. Apabila sampai bulan puasa hanya zakat fitrah saja. Tetapi zakat kerja ataupun alman yang kumpul hanya beberapa golongan, yaitu daripada para orang kaya, hanya itu terhenti di atas orang tertentu. Kalau dia kaya, mana tak bermaknanya jikalau dia perlu beri kepada siapa saja mengikut, tidak ada badan kerajaan yang tekan kepada orang kaya ataupun orang yang ada hak sampai nisab atau untuk mengeluarkan zakat. Tidak ada kuasaan yang kerajaan ataupun Majelis Agama Wilayah untuk nak tutup atas hak untuk keluar zakat kepada orang kaya, kepada orang miskin. Itu terhenti di atas kesedaran rakyat ataupun orang yang tempatan dalam mengeluarkan zakat. Ada juga yang mungkin ada yang orang kaya tapi dia tidak ada keluar zakat. Itu waliyazubillah. Tapi kebanyakannya yang saya tahu keadaan dah setiap tahun selepas dalam bulan puasa zakat fitrah diadakan, yang diuruskan oleh imam kampung, seterusnya edar kepada Majelis Agama Wilayah. Hanya sekadar yang zakat fitrah dan juga zakat pengurusan zakat ini mana tak mengikut diri masing-masing ataupun individu tertentu, yang merah kepada siapa itu masing-masing. Hanya saja sekadar itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ditanya juga apakah zakat itu disalurkan juga kepada masyarakat Buddhis yang miskin ke? Yang setakat ini belum ada, tetapi hanya yang mu'allaf lah yang masuk Islam, baru-baru masuk Islam, yang untuk menjinakkan hatinya supaya tidak cenderung balik kepada agama Buddhisnya kembali. Hanya itulah mu'allaf adalah insyaallah. Baik, terima kasih. Okay, thank you for good answer. Dr. Neneng sekarang boleh menjawab 2 pertanyaan tadi. Baik. Yang pertama tadi, terima kasih Pak Prof. Reza. Pertama tadi penyebab belum optimalnya zakat di Indonesia. Ini memang banyak alasannya gitu ya. Nah, pertama
potensi zakat di Indonesia besar gitu ya, tetapi tadi memang tidak ketika bisa terdeteksi itu kan kita melihat dari lembaga-lembaga zakat yang sudah ada. Nah, di antaranya memang ada banyak ya muslim-muslim muzaki yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, mereka masih mengeluarkannya pribadi-pribadi, sendiri-sendiri gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya, nah tapi kan ini tidak terdeteksi gitu ya. Ini belum kita bisa lihat seberapa yang menyalurkan zakat secara pribadi. Tetapi ini tentu berkaitan juga dengan kepercayaan yang bersangkutan kepada lembaga-lembaga zakat yang ada, gitu ya, atau berkaitan juga dengan belum meratanya. Jadi sinergi di antara lembaga-lembaga zakat ini sendiri belum ada, gitu ya, sehingga database mustahik itu kan belum ada. Nah, ada, jadi sering kali ya menemukan kasus gitu ya, di satu tempat ada mustahik yang layak sebenarnya sudah mendapatkan bantuan gitu ya, tetapi belum, padahal lembaga zakat kan sudah cukup banyak gitu ya, baik tadi bahas dari mulai tingkat provinsi sampai ke bawah, juga tadi lembaga-lembaga zakat. Jadi pemerataan ini juga tadi salah satu sebab orang-orang yang sudah memiliki mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat itu mengeluarkan secara pribadi. Jadi dia ya mengeluarkannya di tempatnya sendiri atau keluarganya sendiri misalnya ya. Karena kalau dia tidak keluarkan, dia orang mustahik yang ada di tempatnya atau saudaranya itu tidak akan tersentuh oleh lembaga zakat. Nah, jadi mungkin database mustahik ini juga menjadi penting. Dan tadi ada sinergi antara lembaga zakat juga belum ada. Mungkin ada kejadian salah satu mustahik mendapat bantuan dari 2-3 lembaga zakat, tapi yang lain belum sama sekali, belum tersentuh sama sekali. Nah, ini di antaranya. Jadi sebenarnya mungkin tadi potensinya itu sudah banyak juga yang terserap gitu ya. Artinya dari sisi muzaki banyak kesadaran itu dan sudah dikeluarkan, tetapi ada yang masih pribadi penyalurannya itu langsung gitu ya. Dulu bahkan kita sering melihat tayangan di televisi orang berdesak-desak menerima zakat gitu, kan dikelola oleh sendiri. Ya, dikeluarkan oleh sendiri. Nah, ini mungkin terus yang harus dibenahi ya, terutama sinergi di antara lembaga-lembaga zakat itu sendiri, termasuk peran Basnas tentu saja di sini ya, peran Basnas sebagai koordinator ya dalam petik dari lembaga zakat yang ada, gitu ya. Ini mungkin juga harus terus ditingkatkan, begitu. Kemudian tentang politik. Ya, tentang partai politik tadi. Nah, ini mungkin kalau ada mahasiswa juga menarik ya, nanti banyak hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, dilakukan riset, penelitian lagi mengenai pelaksanaan zakat di Indonesia ini ya, baik oleh LAS atau oleh Basnas. Nah, untuk yang partai politik pada dasarnya kan ketika kita membuat organisasi apapun, kalau niatnya baik ya untuk kepentingan masyarakat lebih banyak ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia, sebanyak-banyaknya manusia, tentu kehadiran organisasi apapun akan baik ya kan, karena akan mengatasi kan, turut mengatasi problem-problem sosial, problem-problem ekonomi dalam. Tetapi ketika misalnya tadi bicara partai politik, di mana stigmanya memang sudah sangat familiar gitu, kepentingan ya, di situ kan bicara kepentingan. Nah, ketika bicara kepentingannya itu adalah tadi masyarakat banyak ya, kepentingannya hanya sekedar memperoleh jabatan ya, dan itu pun nanti untuk siapa gitu ya. Kalau sudah memperoleh jabatan, kemudian hasil dari jabatan yang diperoleh itu untuk apa hasilnya? Apakah untuk diri atau paling tidak partainya gitu ya, golongannya. Nah, ini yang menjadi masalah gitu ya, sehingga tadi hal-hal yang harusnya dikembangkan melalui partai politik ini ya, termasuk tadi persoalan-persoalan kemiskinan sosial melalui zakat ini juga akhirnya kan tidak tercapai ya. Belum lagi hal-hal yang kemudian bisa menjadi isu yang mengakibatkan tadi
ketidakpercayaan ya, masyarakat kepada Iya. partai-partai ini. Jadi innamal Iya. a'malu binniyat menjadi penting ya, niatnya apa. Iya. Kalau memang membuat politik itu untuk menyampaikan ide, gagasan, ya apa yang kita lihat di masyarakat, apa yang dibutuhkan di masyarakat, kemudian secara konstitusional kita bisa menyalurkannya melalui itu ya, melalui partai politik bisa maju ke gelanggang parlemen ya untuk menyampaikan ide, gagasan, melahirkan peraturan, perundang-undangan yang baik untuk masyarakat, ya itu sangat bagus ya. Tetapi ketika kepentingan lain itu mendominasi kepentingan pribadi, itu lebih itu saja. Mudah-mudahan kita dibimbing Allah untuk mengambil sikap. Terima kasih. Amin. Apalagi kalau hanya membagi dana Basnas untuk konstituen partai gitu ya. Nggak usah diperpanjang Bu, sudah ya berarti. Iya. Nggak usah diperpanjang, alat sudah kendaraan politik istilahnya ya, bukan untuk menjadikan sarana prasarana bagi membangun masyarakat kalau begitu, tapi hanya kendaraan politik menyampaikan dirinya ke jabatan ya. Tentu yang sangat baik. Thank you Dr. Neneng. Sebelum closing remark dari masing-masing, dia tanya dekat chatbox ada dari Isti Khairani. Dia tanya dekat you, boleh baca kah? Mana? Chatbox. Itu dia. Dia tanya macam ni. Assalamualaikum Pak Fauzan. Bagaimana implementation zakat produktif dekat Thailand? Bagaimana strategi peningkatan education literasi zakat? Jadi dia tanya bagaimana tadi Ibu Neneng kata kalau di Indonesia zakat diguna untuk bagi support ekonomi apa segala ya apa SMA kan, microeconomic, dan bagaimana education of zakat di sana dibuat lewat sekolah ke atau memang ada satu program? Dalam masa 3 minit kena jawab. Closing sekali. Jadi yang setakat ni yang betul-betul untuk zakat produktif ni belum ada yang betul-betul untuk macam yang satu institusi yang buat zakat macam ni. Hanya di sini saya, yaitu hanya yang setiap tahun itu hanya zakat fitrah yang produktif, yang itu kayak hanya itu pribadi masing-masingnya, itu biasanya beri kepada warga ataupun adik-beradik, waris sepupu, dua pupu macam itu saja. Hanya produktif itu hanya yang ada pada sekolah itu untuk yang misal contohnya dalam sekolah ada juga institusi pendidikan, dia kutip hanya zakat fitrah yang kepada pelajar yang kepada pelajar-pelajar yang miskin dan fakir. Itu saja. Yang lain belum ada maklumat karena belum ada informasi kalau yang tepat. Education about zakat dibuat di majelis-majelis taklim sah kan? Di sekolah-sekolah yang umurnya adalah guru-gurunya. Dalam 1 tahun sekali saja. Yang macam itu saja. Yang betul-betul ada lembaga itu belum ada. Hanya boleh closing satu kegiatan. Closing 1-2 minit. Kena closing 1-2 minit. Closing Pak. Guna pantun boleh, guna Thai language boleh. Sedikit saya tambah. Kalau di sini kalau ada peluang, ada masa, kita orang Thailand berhajat kepada tenaga daripada Indonesia untuk mempelajari bagaimana institusi Indonesia atau lembaga-lembaga yang menguruskan zakat di sana. Kerana di sini tidak ada yang betul-betul keahlian. Ada hanya sekadar tahu hukum hakam fiqh saja. Yang betul-betul pengurusan zakat yang betul-betul mengikut Islam dan cara-cara macam mana untuk meningkatkan di selatan Thailand. Kalau ada nanti you kena pergi ke Unisba Dr. Neneng tu ada zakat center di sana. Dia bisa bagi training gitu ya Bu Neneng. Silakan Ibu merespon dan closing Bu. Ya baik.
Mungkin statement terakhir closing ya, statement terakhir dari saya. Mudah-mudahan nanti memang dengan Thailand ini kita bisa bekerja sama. Ya, tadi mungkin ada benchmarking ya, kita studi banding, kemudian apa juga tadi beberapa hal yang sebenarnya bisa kita pelajari juga nanti dari apa yang sudah dilaksanakan di Thailand. Nah, tetapi kami juga mungkin nanti bisa nyonding ya lembaga zakat yang ada di sini, kemudian nanti bisa memberikan tadi beberapa hal pengalaman kami ya di Indonesia, khususnya tadi mengenai pengelolaan zakat produktif. Jadi bisa nanti kami undang gitu ya oleh apa namanya Universitas Fatoni, kemudian kita nanti juga ke sana. Tadi, Ya, Bu, ya bisa betul ya. Sebaliknya juga nanti kami mengundang sih. Insya Allah mudah-mudahan kolaborasinya nanti bisa menghasilkan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk umat insya Allah. Terima kasih. Amin. Okay. Thank you very much for all the speakers.